Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin kan kita udah bahas tentang tutorial gimana caranya ngoding dengan cepat. Yang gimana solusinya adalah kita membuat satu model untuk dipakai sebanyak kontrol yang dimau. Jadi dinamis model kayak itu. Nah, yang kemarin tuh ada juga yang tanya, itu kan emang kasusnya tuh ada 5, ada get data, terus get by ID, kemudian save, delete, dan update. Nah, itu emang untuk kasus dari join sendiri itu masih belum ada. Nah, kali ini kita akan bahas tentang penambahan dari joinnya. Jika ada tabel yang berrelasi, otomatis kan kita ambil datanya itu join. Oke, langsung aja, nggak usah pakai lama, langsung ke tutorialnya. Semoga bermanfaat. Check this out. Oke, kita kembali ngoding ya. Tapi sebelumnya kalian follow dulu di IG Coding Asik, karena di sini juga banyak daging juga, banyak ilmu daging maksudnya. Oke, yang pertama kita kan mau datanya itu berrelasi, berarti kita harus menambah tabel baru. Kemarin kan ada makul, prodi. Nah, sekarang tambahin mahasiswa. Mahasiswa itu isinya NIM, nama, alamat. Strukturnya gini. INT gini ya, varchar 12, 40 dan sebagainya. Terus KLS nih. Nah, KLS nanti strukturnya gini. ID KLS, INT. Nah, NIM ini nanti berrelasi dengan mahasiswa. ID makul nanti berrelasi dengan makul. ID prodi berrelasi dengan prodi. Jadi untuk desainnya itu kayak gini. Nah, oke, jadi ini berrelasi ya semuanya. Untuk mengambil yang namanya join, select joinnya itu. Hasilnya nanti kayak gini. Ini kan NIM, nama, prodi, makul. Ini kita dapat semua namanya. Nah, teknik ini disebut dengan teknik join tabel. Tapi gimana caranya membuat join tabel yang dinamis? Oke, sebelum lanjut gua mau jelasin dulu nih. Jadi di sini gua kasih penjelasan dulu tahap-tahap kita membuat sebuah join tabel yang dinamis. Ini kondisi awal join tabel ya. Nah, ini kondisi belum dinamis. Kalau kita ada 3 tabel, biasanya kan gini. This db join, tabelnya apa yang mau di join, kemudian yang jadi parameter apa, kan NIM situ, sama KLS kan NIM juga. Tabel kedua prodi, yang berrelasi itu ID prodi sama ID prodi di sini di KLS. Selanjutnya di sini makul juga sama, yang berrelasi itu antara ID makulnya, antara tabel makul dan KLS. Ini kondisi belum dinamis. Nah, tahap yang pertama adalah kita coba buat kayak gini, biar datanya itu nanti diinputkan semua di controller gitu kan. Nah, tabnya kan ini, data 1, data 2, data 3 dan seterusnya. Cuma di sini menemukan banyak masalah. Gimana kalau nanti datanya tuh atau tabnya itu lebih dari 1 atau lebih dari 3 gitu, 4, 5 dan seterusnya. Pasti di sini banyak juga koma, data 4, 5, 6, 7 sampai 10 misalnya gitu. Itu problem. Nah, kita jadi karena ada problem ya, jadi dibuatlah kayak gini. Yang pertama, jadi satu ininya dijadiin satu, terus kita buat function baru nanti set join, isinya $data. $data ini biasa yang nanti yang kita dapetin di controller. Oke, ini masih bahas tentang join. Nah, yang selanjutnya ini kan dapat function baru set join. Nanti kita buat perulangan nih, set join yang kita ambil dari controller $datanya ini masuk ke sini. Nah, di sini baru di ibaratnya default each lah gitu kan, default isinya. Nah, di sini kita membuat variabel baru dengan nama bebas ini tabel join, yang isinya itu data-data dari ya tabel join itu gitu kan, yang nanti kita definisiin di controller. Kemudian di sini ada column join nih yang kedua. Jadi back dulu ya. Ini tabel, ini column, oke, kolom gitu kan. Jadi di sini tabel, ini kolom yang kedua. Jadi kan kayak gitu. Nah, terus karena ini tabel sama kolom, nanti ini function yang biasa atau rumus yang biasa. Di db join, tabel join, column join. Jadi karena default each berarti kita ibaratnya mendapatkan data sejumlah yang kita inputkan di controller. Jadi kita nggak perlu takut lagi ada berapa banyak data yang akan kita for each gitu kan, atau kita dinamiskan joinnya gitu.
Nah, yang selanjutnya kita masuk ke controller nih. Nah, biasanya kan kayak gini nih. Kalau yang cara step pertama kita buat, jadi tabelnya apa, mahasiswa, terus kemudian ada NIM dan seterusnya sama ini. Nah, kita buat dollar data array, terus di dalamnya ada array. Oke. Terus dilempar nih dollar data. Cuma di sini tuh kelihatannya tuh ribet banget gitu kan kalau kita buat kayak gini. Nah, kenapa ribet? Jadi kita harus pecah nih. Yang ini kita buat function baru dengan nama set data join. Isinya nanti kita melempar tabelnya apa sama kolomnya apa yang berrelasi. Oke, sejumlah datanya. Kalau ini ada 4, ya 4, 5 dan terusnya, nanti set data join ke sini banyak. Nanti data ini dilempar ke sini. Nah, otomatis kan kita harus buat set data join nih. Oke, kita buat function baru dengan nama set data join di controller. Yang isinya ini tabel join ini bebas. Join pokoknya apapun yang dilempar ini ya. Terus kolom join ini akan mendapat nilai yang ini, yang kedua. Oke, ini bebas namanya. Nah, nanti dikembalikan nilainya berupa array lagi. Jadi kita nggak perlu buat array di sini. Ini udah nge-create array. Nah, ini key-nya itu tabel join yang tadi ya. Isinya tabel join di sini ya. Isinya ini tabelnya, nama tabelnya. Kolom join, isinya kolom join. Berarti di sini sesuai banyaknya yang kita set. Oke. Jadi intinya kayak gitu. Kalau kita membuat dinamis tahap join ya. Oke, langsung aja praktek ya. Jadi step yang pertama kita ngoding dulu. Buka Sublime-nya. Kemarin kan udah buat ya gini. Dinamis modal ada 5, get data, kemudian ada get data by ID ya. Save, update, delete. Oke, yang pertama kita tuh buat controller baru dengan nama misal KRS store new.php. Nah, karena kemarin udah dinamis juga ya, ini copy aja. Nah, kita ubah dikit di sini. Tabelnya kan namanya apa? KRS kan. Primary key-nya apa? ID KRS kan. Kita selectnya bintang aja, jadi select semuanya. Oke. Ordernya apa? Ordernya by ID KRS nggak apa? Ascending, nggak masalah. Terus yang di sini kita buat yang kayak tadi, berarti kan dollar data sama dengan array, kita buat array baru. Oke. Nah, di sini kita ngeset nih, berarti kan dollar this set data join kayak gini, bebas ini namanya, terserah kalian mau gede kecil juga nggak masalah, cuman biasanya camel case itu lebih asik gitu, walaupun gue baru nerapin baru ini sih. Set data join key yang pertama kita lempar tuh tabelnya, berarti kan mahasiswa, koma. Oke. Nah, di sini yang berrelasi apa? Berarti mahasiswa dot name, oke, sama dengan ya enggak, berarti KRS dot name, koma. Kalau ini kan array kita harus koma. Ini copy aja, duplikat, Ctrl Shift D ya. Saya data join, berarti di sini apa? Makul, oke misal. Nah, yang berrelasi apa? ID makul. Oke, copy lagi aja, Ctrl Shift D. Sini berarti prodi, Ctrl D ya, prodi. Kemudian ID underscore prodi. Oke, aman sampai sini. Kemudian di sini tambahin deh dollar data kayak gini. Jangan tambahin this ya, jangan tambahin this. Kalau tambahin this nanti masuknya ke dollar data yang ini. Karena ini dollar this tabel, maka dia this-nya yang ini tabelnya. Oke. Itu untuk pemanggilan variabel di luar nih ya, luar function ini. Kemudian berarti otomatis kita buat yang namanya set data join.
fun set data join. Nah, di sini kita menerima misal nama tabel ini, nggak apa-apa. Ops, belum bayar ya. Dolar di sini berarti nama kolom. Ya, kolom aja nggak apa-apa lah. Bebas. Nah, di sini kita tuh mengembalikan nilai. Di sini array. Oke. Return array. Jadi nanti kan array di dalam array. Oke. Nah, kita buat key baru dengan nama misal tabel. Nama tabel lagi nggak apa-apa. Tabel. Ini isinya berarti isi yang semuanya yang ada di nama tabel. Jadi nama tabel ini, variabel ini key-nya, key dari array-nya itu isinya itu nama tabel yang ada di sini. Di sini jangan nama tabel deh, join tabel aja nggak apa. Hasil tabel gitu. Oke, biar bedain maksudnya. Hasil tabel ini nama tabel, isinya nama tabel ini berarti yang ini mahasiswa, makul, prodi, isinya. Kemudian kan kita butuh yang satu lagi, namanya nama kolom. Oke aja. Oke, hasil tabel berarti sini hasil kolom nggak apa-apa. Oke, sampai sini aman nih. Tinggal kita buat function baru di misal di sini kita pakai model yang satunya. Utama model berarti M utama misal. Nah, di sini berarti M utama. Nanti kita buat yang namanya get data join kayak gini. Oke ya. Berarti kita buat nih, copy aja berarti sampai sini ke utama model get data join. Oh, ini udah ada ya, tak hapus deh. Oke, fun paste aja get data join kayak gini. Disable, diselect data kayak gini. Cuman disnya itu dihapus karena ini referensinya kan apapun yang dilemar oleh controller kan, jadi nggak perlu, ini hapus saja. Nah, yang pertama ini codingnya sama kayak get data biasa, cuman bedanya di sini kita nambah lagi db yang kayak tadi this kita buat function baru nanti this set join. Oke, dia melempar dolar data, berarti melempar array yang ada di dalam array. Oke, sampai sini. Nah, set join ini isinya gini. Set join berarti menerima dolar data yang ada di sini. Oke, kemudian di for each ulangan itu kan. Nah, gua mau kasih nama tabel join, nggak masalah. Nah, di sini berarti tadi hasil tabel kok, ya enggak. Kolom join berarti sini tadi hasil kolom, ya enggak. Nah, ini bebas mau namanya, serah nama kamu juga nggak masalah gitu kan. Ini juga nama siapa deh, orang hilang juga nggak masalah gitu. Sampai sini oke, gitu. Kemudian kita coba testing, harusnya ini udah jadi sih. Kita coba testing ya, siapa tuh nggak jadi error gitu kan. Oke, data harusnya muncul array ls_new not found. Oke, nah sih, sorry, _new jangan lupa diganti ya. Oke, ini muncul arraynya nih. Cuma mungkin kalau misal kayak gini kan kalian pasti bingung maksudnya tampil enggaknya itu. Biar lebih percaya,
ininya tak komentar. Kita buat array baru dengan nama $data, isinya itu tak namain data KRS deh, karena ini fungsinya KRS kan, sama dengan isinya tuh get data. Jadi array ini isinya tuh ini ya, yang apapun yang ada di model tadi. Kemudian kita lempar nih ke view, load view. Kita buat view baru dengan nama KRS new. Oke, dia melempar $data, false-nya dihapus saja. Berarti kita harus buat KRS new. Oke, mana sini ya, new file, save KRS score new .php. Nah, karena gue udah pernah buat, biar cepet ya. Ini sih kalian pasti udah bisa semua lah. Oke. Nah, di sini nomor, name, nama, prodi, makul. Misal segini ya. Bebas nanti kalian tambahan apapun. Nah, tadi namanya apa? Namanya kan data KRS. Berarti tadi apa ya? Ini ya. Data KRS ini harus sama. Biasa ya, kayak tutorial sebelumnya lah. Data KRS kayak gini. Mau tampilin name, berarti kan name. Namanya nama. Prodi ya prodi. Makulnya makul. Kayak gitu. Terus coba kita ya. Boom. Iya, jadi ini adalah data apapun yang kita relasiin. Jadi kalau misal KRS kan dia ngambil datanya itu dari berbagai tabel, atau kita bisa sebut itu tabel transaksi, bukan master. Kalau master itu yang kayak makul, prodi, nama dan sebagainya nggak bisa diubah. Ini kan transaksi. Jadi transaksi ya biasanya diambil dari join antar tabel. Nah, coding yang tadi ini berarti yang mana ya? Nah ini antara set join sampai get data join sini gitu kan, terus sama yang ini sampai set data join ini tuh udah dinamis. Kalian tinggal copy paste aja, nanti sesuainya tuh di sini. Kalau 2 gini, oke. Kalau 3 ya 3, 4 gini. Nah, ini sesuaiin sama tabelmu. Jadi insya Allah sih udah otomatis lah gitu. Kalau misal nanti toh ada error, please tolong cek atau ketik di kolom komentar, biar nanti gua cek dan biar yang lain pun juga tahu kayak gitu. Nanti kita sharing bareng di next video. Oke, semoga bermanfaat dan semoga kalian berhasil mengetik coding ini. Dan jika kalian bener-bener bingung ya, gua garis bawahi bener-bener bingung, kalian email aja ke codingasik2020@gmail.com. Itu kalau kalian udah benar-benar bingung lihat video ini. Tapi gua rasa sih harusnya ini udah benar-benar paham sih, karena udah gua jelasin detail kayak gitu. Oke, mungkin kayak gitu ya. Ya, gimana tutorialnya? Semoga bermanfaat dan kalian paham. Jadi kemarin kan udah 5, kemudian yang ini kan terkait tentang join ya, join yang dinamis. Jadi semoga kalian bisa menerapkan di project-project kalian. Harapan saya sih, harapan gue gitu kan, itu jadi bisa mempercepat coding kalian. Kebayang kalau misal project kalian itu cuma 1, mungkin is okay lah kalian bisa ngoding dengan nama. Cuma nanti kalau kalian udah terima banyak job dan sebagainya, banyak project, itu pasti kalian dituntut untuk lebih cepat ngerjainnya. Jadi ini adalah salah satu cara untuk kalian coding dengan cepat di CodeIgniter 3. Oke, semoga membantu. Jika kalian yang baru pertama kali lihat channel ini, jangan lupa ya subscribe channel ini biar kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Aktifin loncengnya juga. Oke, gua akhiri, gua Bagas dari Coding Asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kalian bagi, tidak kalian pendam sendiri. Kayak gitu. Jangan lupa ngopi. Bye.